Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar adik-adik mahasiswa semua? Alhamdulillah. Semua sudah hadir ya? Baik. Karena ini pertemuan perkuliahan pertama kita perkenalan secara singkat aja. Saya baca absen terlebih dahulu. Ahmad Sobri Nasution, Aura Andini, Karmila Indahyani, Bama Kerti, Muhammad Alwi, Muhammad Rizki, Selviawati, Syarifah Sri Hidayah, Musyaifah Mumtazah, Salsabila Az-Zahra. Ya, semua sudah hadir ya. Dan perkenalkan, nama saya Nur Aziza Bancin. Saya mengampu mata kuliah khot di kelas ini selama 1 semester ke depan. Dan RPS sudah saya kirim di grup WhatsApp kita ya. Harap untuk dibaca dan difahami dengan seksama agar perkuliahan kita ke depan berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Adapun deskripsi mata kuliah kita pada hari ini, yaitu mata kuliah khot, bahwa mata kuliah ini membahas dasar-dasar seni kaligrafi Islam, khususnya khot naskhi. Kenapa dipilih khot naskhi? Karena khot naskhi lazim dan paling umum digunakan di kalangan masyarakat kita Indonesia khususnya. Karena khot ini dipandang lebih mudah untuk dibaca dan ditulis. Juga pada mata kuliah ini kita akan membahas teori dan sejarah kaligrafi Islam hingga nanti pada praktik penulisan huruf dan ayat Al-Quran. Setelah itu kita akan kenalkan dengan media digital yang akan dikolaborasikan dengan desain kaligrafi. Baik, adik-adik semua pernah lihat tulisan ini di mana? Di kitab. Di mana? Di masjid. Ya, tulisan ini sering kita lihat di masjid ya. Ada yang tahu ini khot apa? Khot sulus. Ya, khot sulus ini sering digunakan untuk dekoratif masjid. Ada yang bisa baca tulisannya? Coba baca yang sebelah kiri paling atas. Ada yang bisa baca nggak? Yang bawah bisa? Yang tengah apa? Oke, itu bisa kita baca karena mungkin pada hafal ya. Oke. Nah, kalau ini ada lihat jenis khot nggak di situ? Khot apa? Persegi gitu ya, tegak-tegak. Khot apa namanya? Khot kufi. Ya, itu hampir keseluruhannya itu khot. Sampai ke dalamnya itu khot kufi, hingga yang paling dalam itu ada khot lagi, khot sulus. Jadi dikolaborasikan antara ornamen dengan khot kufi. Kalau dipadukan khot kufi dengan ornamen tersebut, itu kelihatan lebih gagah ya, lebih kokoh, bangunannya itu lebih kokoh. Khot ini itu punya karakteristik tersendiri. Ketika ditampilkan misalnya khot kufi pada bangunan-bangunan, itu terlihat lebih kokoh. Beda halnya kalau misalnya disandingkan di situ ditulis khot naskhi misalnya, kurang kokoh. Ini khot kufi juga sering digunakan untuk dekoratif. Baik, di layar tersebut ada satu kalimat yang sama ditulis dengan media atau alat yang berbeda. Ya kan? Kalimatnya idhab haitsu yatma'innu qalbuk. Pergilah kemana hatimu merasa tenang. Oke. Yang pertama itu ditulis secara spontan ya, dengan pena atau pensil ya, secara spontan begitu. Nah, yang kedua itu ditulis dengan kalam kaligrafi khusus dan tinta. Sudah pernah menulis dengan kalam kaligrafi ya? Sudah pernah? Oke. Nah, dan yang terakhir itu ditulis dengan komputer. Dari ketiga media yang berbeda itu, kira-kira apa yang kalian rasakan? Ada satu orang yang bisa menyebutkan? Perbedaan apa yang dirasakan? Sobri?
Kalau mungkin sih ya, nah di komputer lebih mudah ya, nah tinggal ketik otomatis tersusun barisnya dan lain-lain. Tapi kalau seperti code yang pakai tangan itu mungkin lebih sulit ya, kita akan menggunakan tangan jangan sampai bergetar. Dan itu yang di kelas itu lebih ya sport teman, gimana kita menulis seperti itu. Oke. Kalau kita menulis dengan pulpen biasa itu ya secara spontan aja begitu ya. Jadi ada perbedaan rasa ketika kita menulis tulisan tersebut ya. Ada penghayatan ketika kita menulisnya dengan kalam kaligrafi. Karena itu ada sebuah pepatah hikmah mengatakan al-khattu mizanun ruhani wa jamalun islami. Tulisan itu neraca ruhani dan keindahan Islam. Jadi kaligrafi itu bukan hanya sekedar tulis menulis Arab saja, tetapi ada di dalamnya nilai spiritual, kemudian jalan dakwah dan keindahan yang kita rasakan. Baik, karena itu pada hari ini kita akan mengurai jejak kaligrafi Islam. Adapun capaian pembelajaran untuk perkuliahan kita pada hari ini, yang pertama mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup kaligrafi Islam. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi dan nilai spiritual. Kemudian yang ketiga, mengetahui ragam jenis kaligrafi Islam dalam sejarah Islam. Oke. Secara definisi, kaligrafi Islam itu adalah seni menulis huruf Arab dengan indah dan proporsional berdasarkan kaidah tertentu. Karena setiap goresan huruf itu memiliki kaidah, ya, memiliki ukuran. Gimana ukurannya? Ukurannya itu dengan titik, dan titik ini pun ada standarnya. Standar kemiringan begitu. Nanti setelah ini saya akan jelaskan standar kaidah yang dimaksud ini ya. Ini maksud daripada sesuai dengan kaidahnya tadi ya. Jadi misalnya huruf alif. Huruf alif itu ada 5 titik. Nah, standar titik ini itu kemiringannya 22,5 derajat. Nah, itulah yang menjadi standar untuk titik alif. Jadi, gitu ya. Baik, ruang lingkup kaligrafi Islam ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek estetika. Di sini lebih menekankan kepada keindahan huruf, keseimbangan garis. Ya, jadi huruf-huruf itu memiliki keseimbangan garisnya, kemiringan. Jadi itu yang harus diperhatikan dari aspek estetika. Kemudian aspek spiritual ini biasanya digunakan ketika kita menulis ayat-ayat Al-Quran, hadis, kemudian doa-doa Islami gitu. Terus selanjutnya aspek pendidikan. Ini dapat kita pelajari di madrasah, pesantren, kampus Islam, hingga jadi cabang lomba pada MTQ. Dan terakhir, aspek sejarah dan budaya. Sebenarnya sejarah kaligrafi ini itu dimulai dari penulisan huruf Arab terlebih dahulu. Kaligrafi ini secara singkat, kaligrafi ini berkembang sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga modern. Baik, teman-teman semua, ini ragam jenis khot atau kaligrafi. Coba kita perhatikan. Yang pertama ada khot kufi. Nah, ini tadi kita sudah lihat ya. Khot kufi, kalau kita lihat bentuknya itu kaku ya. Kaku, terus apa lagi? Khot kufi. Kotak-kotak simetris gitu ya. Terus bersiku dia ya. Nah, itu khot kufi. Kemudian yang kedua khot sulus. Itu bacanya nun wal qalami wa ma yasturun. Khot sulus. Sulus artinya apa dalam bahasa Arab? Segitiga atau sepertiga? Sepertiga. Sulus artinya sepertiga ya. Disebut dengan khot sulus karena tarikan goresan hurufnya itu mengikuti kemiringan kalamnya sepertiga. Yang ketiga ada khot farisi. Khot farisi disebut dengan farisi karena dia muncul dan berkembang di wilayah Faris. Kalau sekarang kita sebut negara Iran. Ciri-cirinya ya, kita lihat ciri-cirinya itu
dia lebih condong ke kanan ya. Dia selamanya condong ke kanan. Kemudian tarikan goresan-goresan hurufnya itu dari tipis ke tebal gitu ya. Dan yang keempat ada khot diwani. Khot diwani itu biasa menjadi tulisan resmi kerajaan. Dia sangat jarang, khot ini sangat jarang digunakan untuk menulis mushaf Al-Quran. Khot diwani tergolong khot yang agak berat ya. Ciri-cirinya melengkung, lentur gitu ya, geometris gitu. Kemudian yang kelima ada khot diwani jali. Mirip seperti khot diwani tetapi lebih kokoh sedikit ya, lebih tegap gitu ya. Kemudian yang keenam ada khot rik'ah. Khot rik'ah bentuk yang paling sederhana, kaku dan sedikit ada lengkung juga. Kemudian yang terakhir ada khot naskhi. Khot naskhi ini khot yang paling lazim dan umum kita gunakan ya, khususnya di Indonesia. Teman-teman, saya sudah bagikan kertas ya. Coba hari ini saya ingin menggali ekspresi apa yang antum rasakan, yang kalian rasakan ketika menulis dengan spontan dan dengan kalam kaligrafi. Oke, coba silahkan. Sudah? Oke. Siapa yang bisa mengekspresikan dari apa yang ditulisnya secara spontan dan dengan kalam kaligrafi? Ana Ustazah. Syarifah? Oke, silakan Syarifah. Yang Ana rasakan ketika menulis khot naskhi ini lebih khusyuk dan lebih tenang dan juga harus lebih teliti lagi. Terima kasih. Jadi itu ya teman-teman sekalian, dari kaligrafi kita tahu bahwa kaligrafi itu bukan hanya tentang tulis menulis Arab saja ya, tetapi mengandung nilai spiritual. Jadi penting untuk kita menjaga warisan tulisan Arab ini ya. Kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi kan? Karena kalau para penghafal Quran itu menjaga Al-Quran dengan hafalannya ya, kalau kaligrafer menjaga Al-Quran dengan tulisannya. Kalau para mubaligh berdakwah dengan lisannya, para khattab berdakwah dengan tangannya. Oke, terima kasih ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya ya? Baik, kita akan lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk partisipasi kalian semua pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini Allah berkahi. Ilal liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.